Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8 Budgeting kelas 4C Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai metode analisis penganggaran modal, yaitu mengenai metode Net Present Value atau disingkat NPV. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, di antaranya yang pertama ada Lila Ditama, ada Rindu Aulia Nurani, Sabila Raudatul Jannah, Sinta Paujiah, dan Sita Lestari. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan diantaranya yaitu yang pertama mengenai definisi NPP, kemudian kriteria pengambilan keputusan dalam NPP, kemudian ada fungsi NPP, dan keempat ada komponen NPP, dan yang terakhir yaitu mengenai rumus dan contoh soal perhitungan NPP. Baik teman-teman, mari kita langsung mulai saja ke materi pembahasan yang pertama. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita bahas definisi net present value. Net present value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Perhitungan net present value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan layak atau tidak. Biasanya, perbandingan antara dua proyek atau lebih dalam periode waktu yang diperhitungkan. Selanjutnya, seseorang yang akan mengerjakan proyek akan dapat mengambil keputusan manakah proyek yang lebih realistis untuk dikerjakan. Nah, net present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Nah, apa itu social opportunity cost? Nah, jadi social opportunity cost ini atau biaya peluang sosial ini merupakan suatu biaya yang diakibatkan oleh pilihan seseorang atau pilihan suatu tindakan. Nah, tidak selamanya biaya peluang dikaitkan dengan uang. Ini memungkinkan terjadi dalam berbagai kasus. Nah, oleh karena itu, seefisien mungkin manusia menggunakan kesempatannya dalam mengelola pilihan-pilihannya agar di kemudian hari tidak mendapatkan masalah. Nah, net present value merupakan kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi yang merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Selanjutnya adalah kriteria pengambilan keputusan dalam net present value. Nah, net present value dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Nah, atau secara lebih tegasnya dapat diperoleh yang pertama itu adalah jika NPV 0 lebih besar daripada NPV 1, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan atau invisible. Kemudian yang kedua, jika NPV 0 lebih kecil daripada NPV 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau visible dan diperkirakan mampu memberi keuntungan di akhir proyek. Kemudian yang ketiga, jika NPV 0 sama dengan NPV 1, maka proyek tersebut dianggap tidak memiliki nilai kelayakan, terutama jika dilihat dari konsep mutually exclusive atau memilih salah satu dan meniadakan yang lainnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi dari NPV itu. NPV itu berfungsi untuk mengukur kemampuan serta peluang perusahaan dalam mengelola investasi dalam masa yang akan datang. Yang kedua yaitu membantu pihak manajemen untuk mengetahui
atau untuk memahami nilai investasi apakah sudah sejalan atau apakah sudah sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu membantu pihak perusahaan dalam mengelola anggaran yang efektif dalam melakukan bisnis. Yang keempat yaitu membantu investor untuk memahami semua resiko termasuk resiko dalam pengambilan suatu laba dari investasi. Yang selanjutnya yaitu untuk membantu investor dalam memahami dan melihat mana nih nilai investasi yang dapat memberikan nilai yang jangka panjang dan dengan waktu pengembalian yang sangat cepat. Yang terakhir yaitu untuk mengukur kemampuan dan peluang perusahaan dalam berinvestasi walaupun nilai mata uang sudah berubah dan mempengaruhi arus kas pada perusahaan. Baik, selanjutnya biar kalian lebih paham lagi mengenai NPV, kalian pasti harus memahami serta memperhatikan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya mengenai. Baik, saya akan meneruskan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai komponen apa saja yang terdapat dalam perhitungan Net Present Value atau perhitungan NPV. Baik, di sini terdapat 3 komponen penting yang harus ada dalam perhitungan NPV. Yang pertama yaitu arus kas bersih tahunan. Nah, salah satu aspek penting yang perlu dimasukkan dalam proses perhitungan Net Present Value yaitu arus kas bersih tahunan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung arus kas bersih tahunan? Nah, kita dapat menghitung dengan cara menambahkan arus kas masuk dari pendapatan ke potensi penghematan seperti tenaga kerja, bahan, dan komponen lain dari biaya investasi awal. Kemudian nanti kita kurangi biaya yang dikeluarkan tersebut untuk investasi atau proyek baru, yakni arus kas keluar selama 1 periode. Nah, selain itu, kita juga harus menambahkan penghematan pajak atas depresiasi aset proyek ke arus kas masuk yang diharapkan. Jadi, nanti arus kas masuk memiliki nilai positif, sementara arus kas yang keluar harus bernilai negatif. Jika arus kas masuk yang diharapkan melebihi arus kas keluar, maka kita akan memiliki arus kas bersih. Nah, sehingga jika tadi arus kas masuk yang diharapkan itu melebihi arus kas keluar, maka kita akan memperoleh arus kas yang bersih. Komponen yang selanjutnya yaitu ada suku bunga. Komponen lain yang juga tak kalah penting dalam proses perhitungan NPV ialah suku bunga. Nah, pada umumnya, manajer akan menggunakan tingkat diskonto ini untuk mewakili tingkat bunga atau yang disebut juga dengan biaya modal atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Tingkat bunga atau tingkat diskonto sendiri memiliki arti yaitu biaya modal atau pengembalian dana yang diperoleh dalam investasi alternatif. Nah, suku bunga tersebut dapat diturunkan dengan melakukan perbandingan antara tingkat pengembalian, investasi atau proyek alternatif, dan biaya awal yang serupa. Untuk proses perhitungan net present value dalam proyek yang memiliki jumlah pembayaran konstan serta suku bunga tetap, biasanya itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yang juga tidak kalah penting untuk disertakan dalam perhitungan NPV ialah jangka waktu. Nah, jangka waktu ini merupakan periode atau waktu atau interval di mana arus kas baru diinvestasikan dalam proyek baru. Jadi, ketika perusahaan menginvestasikan proyek baru, maka perusahaan menetapkan jangka waktu pengembalian investasi tersebut. Nah, atau secara singkatnya, jangka waktu ini merupakan sebagai lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses kembalinya seluruh modal. Jadi perusahaan telah menginvestasikan, kemudian kapan jangka waktu akan diperolehnya kembali modal tersebut. Nah, baik itu seluruh modal investasi awal maupun modal variabel tahunan.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Fauziah dengan NIM 121921013 dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang NPP yang mana di pemateri sebelumnya itu telah menjelaskan apa itu NPP, kemudian apa manfaat NPP, kemudian juga komponen utama dari NPP. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumus dari NPP itu, kemudian dengan contoh soalnya. Nah, di sini ada ya NPP itu rumusnya itu sama dengan PP semua arus kas dari proyek atau investasi dikurangi investasi awal. Nah, di sini juga bisa juga NPP sama dengan PP dikurangi I0. Nah, I0 itu merupakan investasi awal. Kemudian NPP yaitu sama dengan jumlah atau sigma dari CFI per 1 ditambah K pangkat I dikurangi I0. Kemudian apa sih CFI ini? Nah, CFI ini merupakan arus kas tahun KI, kemudian yang K-nya itu merupakan tingkat diskonto pada atau tingkat return yang diperlukan. Kemudian I0-nya itu merupakan investasi awal. Sehingga NPP ini rumusnya itu bisa juga NPP sama dengan CF1 per 1 tambah K pangkat 1 ditambah CF2 per 1 tambah K pangkat 2, kemudian ditambah dan seterusnya sehingga ditambah sampai CFN per 1 tambah K pangkat N dikurangi I0 atau investasi awal. Nah, setelah mengetahui bentuk formula dari rumus NPP ini, agar lebih memahami lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha game station di sebuah ruko. Nah, harga ruko, komputer jaringan, dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi ini adalah 400 juta. Sementara itu, kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah 5 juta per bulan terus-menerus. Jika return yang digunakan adalah 12% per anual, hitung NPP usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Mari kita selesaikan persoalan ini. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa menggunakan manual, Microsoft Excel, ataupun kalkulator finansial. Namun di sini saya akan menjelaskan cara dengan manual. Nah, langsung saja ini merupakan penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Nah, yang ini K merupakan tingkat return yang diperlukan sebesar 12% per anual dari soal tadi ya, atau juga 1% per bulan sama dengan 0,01. Kemudian untuk CFI-nya itu sama dengan atau juga CFI ini sama dengan A sebesar 5 juta per bulan. Kemudian I0-nya dari soal itu sebesar 400 juta. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa PP itu merupakan CFI per K. Sehingga untuk rumus NPP-nya sama dengan PP dikurangi 0, yang mana PP ini dari sini yaitu A per K dikurangi 0. Nah, A-nya itu sebesar 5 juta, kemudian K-nya itu 0,01 dikurangi I0-nya itu sebesar 400 juta sama dengan bisa dijumlahkan yaitu sebesar 100 juta. Nah, yang ini. Sehingga karena NPP yaitu lebih besar dari 0 yaitu sebesar 100 juta, lebih besar dari 0 sehingga proyek ini diterima. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada seorang manajer keuangan berencana membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi. Mesin baru itu berharga 1 miliar dan memberikan tambahan arus kas sebesar 300 juta pada tahun pertama, kemudian 400 juta pada tahun kedua, dan 500 juta pada tahun ketiga hingga tahun kelima. Nah, menggunakan tingkat diskonto sebesar 14% per anual. Kemudian pertanyaannya, tentukan keputusan yang harus diambil manajer itu. Sama seperti yang contoh soal yang sebelumnya, namun di sini yaitu beda tahunnya. Mari kita selesaikan yaitu dengan penyelesaian dengan rumus yang sebelumnya. Nah, dari soal yang tadi kita bisa mengetahui komponen-komponen dari NPP itu. Yang mana di sini ada I0 yaitu merupakan investasi awal sebesar 1 miliar. Kemudian K-nya itu sebesar 14% atau sama dengan 0,14. Kemudian CF satunya yaitu sebesar 300 juta, kemudian untuk CF2-nya yaitu sebesar 400 juta, karena CF3 dan CF4, CF5 itu sama, itu sebesar 500 juta. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yang ini, yang tadi, yaitu NPP sama dengan CF1 per 1 tambah K pangkat 1, ditambah CF2 per 1 tambah K pangkat 2, kemudian ditambah CF3 per 1 tambah K pangkat 3, ditambah CF4 per 1 tambah K pangkat 4, tambah CF5 per 1 tambah K pangkat 5, kemudian dikurangi I0-nya. Sehingga
kita langsung saja masukkan bagian dari komponen-komponen NPP-nya. Nah, kan tadi telah diketahui bahwa CF1-nya itu sebesar 300 juta. Kemudian kita masukkan saja yang ini 300 juta per 1 ditambahkan K-nya itu 0,14. Jadi 1 ditambah 0,14 pangkat 1, kemudian ditambah yang CF2-nya itu sebesar 400 juta per 1 ditambah 0,14 pangkat 2 ditambah CF3-nya itu sebesar 500 juta per 1 ditambah 0,14 pangkat 3, kemudian CF4-nya itu sebesar 500 juta per 1 tambah 0,14 pangkat 4, kemudian CF5-nya 500 juta per 1 tambah 0,14 pangkat 5, kemudian dikurangi INO-nya. INO-nya itu sebesar 1 miliar, sehingga dijumlahkan menjadi 464.355.335,09, sehingga karena NPP-nya ini merupakan lebih dari 0, maka untuk proyek ini diterima. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan contoh soal yang lainnya. Baik, selanjutnya ada rumus NPV untuk alternatif kedua. Ada NPV sama dengan CFO atau CF0 ditambah CF1 per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 dan seterusnya sampai tahun yang ditentukan. Nah, lalu apa sih CF0 itu? Nah, CF0 atau CFO itu merupakan pengeluaran investasi awal. Dalam perhitungan ini, CFO ini akan bernilai itu negatif karena merupakan arus kas keluar atau cash outflow. Terus yang R itu adalah biaya modal yang menyesuaikan dengan resiko proyeksi atau WACC. N ini sama dengan umur atau tahun proyek. Lalu ada contoh soal mengenai NPV ini, yaitu diketahui PT Invest Nesia melakukan sebuah investasi proyek baru dan membutuhkan biaya modal sebesar 50 juta melalui pinjaman utang bank atau debt financing dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, proyek ini akan dilaksanakan dalam 3 tahun dan proyeksi arus kas masuknya adalah sebesar 20 juta pada tahun ke-1, tahun kedua sebesar 15 juta, dan tahun ketiga sebesar 30 juta. Lalu untuk penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Ada CFO sebesar 50 juta, CF di tahun pertama yaitu 20 juta, CF tahun kedua adalah 15 juta, dan CF di tahun ketiga adalah 30 juta. Nah, untuk tadi rate-nya kan 10% atau kita desimalkan 0,1. Untuk tahunnya atau umur proyeksinya ada 3 tahun. Bagaimana sih penyelesaiannya? Yaitu NPV sama dengan minus 50 juta. Karena tadi CFO itu akan selalu negatif karena itu outflow ya. Lalu ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 15 juta dibagi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 2 dan 30 juta dibagi 1 tambah 0,1 dipangkatkan 3. Nah, lalu kita dapat ini 5 juta kita turunin aja. Lalu yang 20 juta per 1 tambah 0,1 dipangkatkan 1 itu hasilnya 18 juta 181.818. Dan ini yang 15 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 hasilnya 12 juta 396.694. Dan 30 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 itu hasilnya 22.539.444. Nah, kita jumlahkan semuanya yang ada dalam kurung ini, dalam kurung tutup ini ya, kurung kotak itu adalah 53.117.956.
Nah, jadi NPV-nya minus 50 juta ditambah 53 juta 117.956 dan hasilnya 3 juta 17.956.